Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 71-75. Bab 71. Dengan cepat Catherine menarik Olivia ke toilet wanita di sekolah itu. "Kakak, tunggu dulu, sebenarnya ada apa kak?" Tanya Olivia bingung. "Olivia, apa kamu tidak merasakan sesuatu?" Kata Catherine balik bertanya. "Sesuatu?" Olivia bingung. Olivia tiba-tiba teringat kembali dengan ciuman mereka dini hari tadi, pipinya langsung bersemu merah. "Kakak, kita ini sama-sama wanita, lagi pula kita akan pacar Axel. Jadi Ses, dasar kau ini, pasti kau berpikir yang tidak-tidak lagi." Kata Catherine cepat sambil tangannya menutup mulut mungil Olivia. Lalu ia melanjutkan, "Kau pikir, kakak ini jeruk makan jeruk. Yang kakak maksud adalah ini." Klik. Catherine menjentikkan jarinya dan seketika tubuh Olivia menjadi ringan, dia merasa tubuhnya mulai mengambang, terangkat dari tanah secara perlahan. "Kakak, ini," kata Olivia dengan nada penuh tanya. "Kekuatan manipulasi massa, kakak bisa membuat benda yang kakak sentuh menjadi berat dan ringan semau kakak," kata Catherine antusias. "Keren sekali kak, aku juga bisa melakukan ini kak," kata Olivia. Klik. Ia juga menjentikkan jarinya, tiba-tiba waktu di sekelilingnya seakan berhenti. Karena hanya ada mereka berdua di sana, dengan cepat Olivia melepas semua kancing kemeja Catherine, lalu ia berjalan menjauh dan mulai tertawa. Kecepatan waktu langsung kembali seperti semula, Catherine langsung merasakan dingin di seluruh tubuh bagian atasnya. Saat ia menunduk, ia melihat semua kancing kemejanya sudah terlepas, hanya terlihat bra berwarna hitam menutupi dua puncak bukitnya. Refleks dia langsung menutupi tubuhnya dengan kedua tangan. "Olive, kau ini, usil sekali," teriak Catherine. "Itu disebut kekuatan manipulasi waktu kak, aku bisa memperlambat waktu di sekitarku selama 1 menit dan pada jarak 10 meter. Jelas Olivia tak kalah antusias. "Ini pasti karena kita sudah bercinta dengan Axel Liv. Kita pulang dan beritahu dia," ajak Catherine. Wusyah. Tiba-tiba sebuah portal muncul di dekat mereka, yang muncul tidak lain adalah Axel dan Lilian. Setelah menceritakan dan memperlihatkan kekuatannya pada Lilian, Lilian menjelaskan, jika kemungkinan, itu adalah efek dari penyatuan Axel dengan dirinya dan juga Evelyn. Axel sangat penasaran, apakah mungkin Catherine dan Olivia juga mengalami kejadian yang sama. Axel langsung mengajak Lilian menuju ke tempat mereka. Melihat Axel yang muncul dari portal, Catherine dan Olivia dengan antusias berlari mendekat. "Sel!" teriak mereka berdua bersamaan. "Aku tahu, jangan bicara di sini, mari ikut aku," kata Axel menenangkan antusiasme mereka berdua. Melihat seberapa antusias mereka, Axel dapat menebak jika mereka juga mengalami hal yang sama. Axel lalu menarik mereka menuju portal. "Sel, tapi mobil kami?" tanya Olivia. "Kita ambil lagi nanti, ada hal yang lebih penting," kata Axel. Mereka berdua akhirnya menuruti perkataan Axel dan mereka berempat pun memasuki portal. Dalam sekejap mereka sudah tiba di kediaman Axel lagi. "Ayo kita temui ibu," kata Axel singkat. "Sel, kamu tahu nggak? Mantan pacar kesayangan kamu itu tadi bikin masalah denganku, bahkan dia hampir menamparku," gerutu Olivia mengadu. Axel mengernyit. "Siapa? Vania?" tanya Axel menebak. "Memangnya siapa lagi? Kau tahu, dia bilang kau itu tinggal di pemukiman kumuh, belum bisa move on, dan bahkan dia bilang bibi Julia sudah meninggal dan kau pasti tidak masuk sekolah karena menangisinya," kata Olivia makin kesal. Wajah Axel berubah muram. "Tapi itu juga salahku, aku memberitahu Reni dan Nana, kalau mobil itu adalah pemberianmu, jadi seluruh sekolah langsung heboh dan membanjirimu dengan pujian, mereka berdua merasa terganggu dengan itu. Kau tahu Sel, bahkan tadi Din hampir menamparku, untung saja ada Kak Catherine yang menegurnya," lanjut Olivia. "Rex kakaknya juga datang, ia bahkan sempat menggenggam pergelangan tanganku, juga memegang bahuku," kata Catherine makin memanasi Axel. Ia sengaja melakukannya karena melihat wajah Axel mulai nampak marah, dia ingin Axel memberi pelajaran pada Rex agar dia tidak berani macam-macam lagi padanya. Bab 72. Benar saja, emosi Axel langsung meledak saat itu juga. "Di mana dua bersaudara sialan itu? Akan ku hajar mereka," kata Axel marah. "Tenanglah sayangku, yang harus kau lakukan bukan menghajar mereka.
Lilian yang sejak tadi terdiam kini mulai berbicara dengan menampakkan senyum liciknya. Tapi Lilian, aku tahu sayang, tapi tenaga dan kekuatanmu terlalu berharga untuk menghajar orang-orang kecil seperti mereka. Kenapa kau tidak serang mereka dengan hal yang paling mereka takuti? Saran Lilian. Maksudnya, karena Din dan mantan pacarmu itu begitu takut melihat kau bahagia, kenapa tidak kau tunjukkan saja kami para pacarmu dan semua mobil pemberianmu, beserta mobil barumu juga, di depan mereka secara langsung. Satu lagi, karena si Rex itu menyukai Kak Catherine, kenapa tidak kau bermesraan saja dengan Kak Catherine di depan matanya? Toh juga, kata Bibi setelah ini kau sudah harus mengakui hubungan kalian pada ayah Kak Catherine, jadi apa masalahnya? Kata Lilian dengan senyum yang makin licik. Mendengar itu, Catherine langsung bereaksi, pipinya langsung memerah mendengar kata, bermesraan di depan Rex, dan juga kata, mengungkapkan hubungan pada ayah. Bukankah itu juga berarti di depan umum? Lalu, bukankah artinya Bibi Julia sudah tahu, dan dia setuju? Batin Catherine bergejolak liar, lalu ia bertanya pada Axel, apa kamu sudah jujur pada Bibi? Sudah, ada apa? Jawab Axel enteng. Aduh, kenapa kamu tidak tunggu aku dan kita lakukan bersama? Tanya Catherine panik, ia merasa sangat malu pada bibinya itu sekarang. Dengan polosnya Axel menjawab, oh, ayo kita masuk sekarang dan bertemu ibu. Mendengar ajakan Axel, Catherine makin panik dan salah tingkah. Tenanglah Kak Catherine, ibu mertua kita menerimamu kok, bahkan Olive juga. Kata Lilian mencoba menenangkan. Namun bukannya tenang, Catherine justru makin deg-degan. Apalagi, setelah mendengar Lilian menyebut ibu mertua. Olivia juga entah kenapa sekarang merasa sangat malu dan minder. Sudah, ayo kita semua masuk, ibu dan Evelyn juga ada di sana. Kata Axel sambil menarik tangan Catherine dan Olivia, seolah tak ingin mereka kabur. Lilian membuka pintu, lalu berkata dengan lembut, Ibu, kami sudah kembali. Julia dan Evelyn yang masih duduk di meja makan, langsung tersenyum. Mari sayang, kita sarapan bersama. Kata Julia saat melihat putra kesayangannya kembali, bersama ketiga menantunya. Baik, Bibi. Jawab Catherine terbata. Olivia hanya menunduk dengan wajah memerah. Ayo duduk, Catherine kamu memang sangat pandai menutupi semuanya dari Bibi, kenapa kamu tidak jujur saja pada Bibi? Tanya Julia, tampak ia sedikit mengejar masalah itu. Tidak Bibi, itu, aku. Ibu, jangan lakukan itu pada Catherine. Kata Axel menyela, sambil kemudian menyuap sesendok makanan ke mulutnya. Baiklah, tampaknya ada yang sangat protektif pada kekasih pertamanya. Sindir Julia. Bibi. Jangan panggil aku Bibi lagi, mulai sekarang panggil aku Ibu, seperti Lilian dan Evelyn, kau juga Olivia. Senang sekali sekarang aku punya banyak putri. Lanjut Julia. Baik Ibu. Kata Catherine dan Olivia bersamaan dengan sedikit canggung. Axel, segera datang ke rumah Paman Dani dan Paman Will, tunjukkan tanggung jawabmu sebagai seorang pria. Kau pasti kaget melihat respon mereka nanti. Kata Julia sambil tersenyum lega. Maksud Ibu? Tanya Axel penasaran. Jangan banyak tanya, nanti kau akan tahu sendiri. Kata Julia tanpa memberitahukan maksud perkataannya pada Axel. Di perbatasan Andromeda dan Bima Sakti. Jenderal Five, apakah putri Anda mengirim sinyal lagi? Tanya S4 sang putri suci. Tidak Tuan Putri, sinyal yang dikirimnya tadi adalah yang pertama dan terakhir. Jawab S5 lemah. Bab 73. Aku khawatir mereka dalam bahaya. Kata Pangeran Aestri. Kami juga memikirkan hal yang sama Pangeran. Jawab Ice9. Kalau begitu, tingkatkan kecepatan terbang kita harus segera sampai. Perintah Pangeran Aestri. Baik Pangeran. Jawab 4 jenderal itu serempak. Dari arah berlawanan. Bagaimana perkembangannya Lam? Tanya Jenderal Brazuka pada bawahannya. Kita sudah memasuki perbatasan galaksi Bima Sakti Jenderal. Dalam 4 jam kita mungkin sudah memasuki atmosfer planet bernama Bumi itu, Tuan. Bagus, lanjutkan, tingkatkan kecepatan kita. Dodoria, kau harus waspada terhadap serangan dari bangsa planet lain, pastikan detektor selalu aktif, jangan sampai ada yang menyerang pesawat kita tanpa sepengetahuan kita. Baik Jenderal. Jarbon, sekaranglah saatnya kau menunjukkan kekuatanmu pada yang lainnya, apapun yang ada di planet itu, kita akan jarah semuanya, hingga habis tak bersisa. Anda tenang saja Jenderal, kita akan beritahu penduduk planet itu, seberapa agungnya ras Solaris Barbarian kita.
Kata pria kekar bernama Jarbon itu dengan percaya diri. Laksia, kau tetap di pesawat, jangan turun sampai aku perintahkan, jika secara tak terduga, situasi sampai tidak terkendali, kau harus tarik kami secara paksa dan segera meluncur kembali ke Vargas 8. Baik tuanku. Jawab satu-satunya wanita di pesawat itu yang bernama Laksia. Apakah tempatnya masih jauh? Tanya seorang wanita lain dengan suara lembut yang tiba-tiba terdengar di belakang mereka berlima. Putri Nefertari. Kenapa Anda bisa ada di sini? Tanya Brazuka terbata. Aku juga penasaran dengan planet bumi itu, jadi aku ingin ikut berpetualang ke sana sekaligus jalan-jalan. Kata Putri Lord Red Lavarian itu dengan sangat santai. Jika Yang Mulia Red Lavarian tahu, kami membawa Anda dalam misi, nyawa kami bisa dalam bahaya Tuan Putri. Kata Lam ketakutan. Tidak apa-apa, kalian adalah pasukan nomor 1 Solaris Barbarian, jika bersama kalian, tidak mungkin terjadi apapun padaku. Kata Nefertari penuh keyakinan. Jenderal Brazuka dan yang lain hanya bisa tersenyum pasrah. Di rumah Axel. Setelah sarapan dan berbincang ria, tanpa mereka sadari jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ayo sekarang kita ke sekolah. Ajak Axel. Mereka berlima lalu berteleport ke dekat sekolah, kemudian Axel dan Lilian mengeluarkan mini Megatrix mereka, segera sebuah Ford GT, MT2 abu-abu dan sebuah Lamborghini Aventador S Roadster biru muda, muncul di depan mereka. Lilian pergi bersama Olivia dan Evelyn, dan Axel membawa Catherine bersamanya. Mereka sudah merencanakan semuanya dengan matang. Tidak sampai 5 menit, 2 mobil mewah itu telah memasuki gerbang sekolah, saat itu para siswa tengah beristirahat dan bersiap ke kantin sekolah untuk makan siang. Semua mata, tiba-tiba dikejutkan dengan 2 mobil mewah yang tampak begitu elegan itu. Lihat-lihat, mobil siapa itu? Pasti orang kaya yang ada di dalamnya. Pasti pria yang sangat tampan yang akan turun dari sana, jika saja dia memintaku menjadi pacarnya, aku pasti tidak akan menolaknya. Hahaha, jika itu pria tampan dan kaya, seleranya pasti bukan kita, mungkin yang masuk dalam kriterianya hanya Olivia dan Bu Catherine. Bisik-bisik para siswi itu makin mendalam dan terdengar cukup jelas. Tiba-tiba pintu Ford GT itu terbuka, seorang pria tampan serta tinggi dan gagah, yang tentu saja mereka kenali turun dari kursi pengemudi. Tentu saja itu adalah Axel. Suara riuh terdengar dari berbagai tempat, beberapa siswi bahkan berteriak histeris. Axel, kamu tampan sekali. Sel, ajak aku jalan-jalan. Axel tampan, minta nomor WA. Axel sayangku, aku ingin mengandung anakmu. Vania dan Din yang sedang makan di kantin, segera keluar setelah mendengar keriuhan itu. Rex yang hendak pulang karena tidak bisa menemukan Catherine dimanapun, kini juga ada di sana. Bab 74. Rex juga terpana melihat mobil mewah itu, dia yang sudah memulai usahanya sendiri saja bahkan tidak berani membeli mobil semahal itu, lalu siapa anak ini? Sepertinya dia sangat kaya hingga bisa mengendarai mobil semewah itu ke sekolah. Mata Vania hampir copot saat melihat pria yang keluar dari mobil mewah itu adalah Axel, mantan pacar yang dicampakannya beberapa hari lalu. Din kini sudah gemetaran, lututnya sudah lemas, kejadian ini benar-benar mengonfirmasi perkataan Olivia jika mobil mewahnya adalah pemberian Axel. Saat semua masih terbengong menyaksikan adegan spektakuler itu, Axel berjalan ke kursi penumpang dan membuka pintu. Lalu sesosok wanita cantik dengan senyum menyejukkan hati turun dari mobil Axel. Itu Bu Catherine, dan dia tersenyum. Ujar salah seorang siswa. Benar sekali, sejak Bu Catherine mengajar, ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum, Bu Catherine cantik sekali. Iya, Bu Catherine benar-benar cantik. Saat mendengar suara-suara itu Catherine menoleh, dan senyuman indahnya segera menghilang digantikan dengan tatapan dingin. Axel yang melihat itu berkata dengan lembut, namun suaranya cukup keras untuk mengagetkan semua orang, Catherine sayang, tidak usah dengarkan mereka, cepat ambil mobilmu, kita pulang ke rumahmu, aku harus segera menemui ayahmu. Catherine langsung tersipu begitu mendengar perkataan Axel. Lilian, Olivia dan Evelyn tiba-tiba keluar dari mobil mereka. Itu kan Olivia, siapa 2 wanita cantik yang bersamanya? Bukankah gadis yang itu adalah gadis yang memperebutkan Axel dengan Olivia di gerbang sekolah kemarin? Kenapa mereka bisa semobil sekarang? Lalu kenapa mereka bisa datang bersama Axel dan Bu Catherine? Dan yang paling aneh kenapa tadi aku dengar Axel memanggil Bu Catherine dengan sebutan, Catherine sayang. Aku benar-benar bingung. Tanya salah seorang siswi yang tampaknya sudah tak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Kakak Catherine,
Kenapa kau masih betah sekali dengan mobil Audimu itu? Seharusnya kau minta Axel menggantinya dengan mobil mewah seperti milikku atau milik Olivia, atau mobil lain yang lebih mewah. Maserati mungkin sangat cocok untukmu. Kata Lilian memberi kode. Benar sekali Kak, kita berempat ini pacar Axel, jadi penampilan kita tidak boleh mempermalukan pacar kesayangan kita kan Kak? Tambahan kode dari Olivia. Seketika semua orang di sana tercengang, 4 pacar. Ya ampun, setelah ku perhatikan mereka berempat hampir sama cantiknya, dan kau dengar mobil-mobil mewah itu, semuanya adalah pemberian Axel. Ya ampun kaya sekali dia. Kau benar, jika diperhatikan Axel juga sangat tampan. Bisik-bisik para siswi di sana saling bersahutan. Sementara para siswa, kebanyakan menatap dengan iri dan takjub. Hebat sekali Axel itu, jika saja aku yang berada di tempatnya. Batin hampir semua siswa, tidak terkecuali Dean. Fania kini mulai merasa menyesal, dia merasa langkahnya untuk putus dari Axel adalah kesalahan besar. Fania berpikir cepat, aku harus segera kembali pada Axel, sebelum dia benar-benar melupakanku. Tiba-tiba dia berlari ke dekat Axel dan berteriak cukup kencang, Sel, kenapa kamu melakukan ini? Kamu hanya berpura-pura untuk menarik perhatianku kan? Kau bahkan meminta bantuan Bu Catherine untuk ini, sekarang aku tahu kau benar-benar tulus mencintaiku. Sel, aku dan Dean itu tidak ada apa-apa, aku juga hanya menguji hubungan kita, dan kalung ini hanya imitasi. Kata Fania sambil melepas kalung pemberian Dean dan melemparnya ke kaki Dean. Fania, apa yang kau lakukan? Tanya Dean kesal. Bab 75. Catherine, besok ganti Audimu dengan Maserati. Lalu apa kau dengar? Ada yang mengatakan hubungan kita itu hanya pura-pura. Catherine, apakah cintamu untukku hanya kepura-puraan? Jika begitu mah. Saat itu Catherine maju dan melumat bibir Axel dengan ganas di depan semua orang. Semua orang tercengang, Fania dan Dean bahkan lebih tercengang. Sementara Rex, saat ini mentalnya sangat terguncang, hatinya panas serasa hampir meledak, wanita yang ia kejar sejak SMA, yang selalu bersikap dingin dan acuh padanya, bahkan juga hampir pada setiap orang yang ditemuinya, kini berciuman begitu intens dan penuh nafsu dengan seorang pria di depan matanya. Rex benar-benar tak tahan lagi sekarang. Catherine, lepaskan ciuman kalian sekarang, atau aku akan bunuh bocah sialan itu. Teriak Rex marah. Namun Catherine dan Axel justru makin tenggelam dalam ciuman mesra mereka. Semua orang yang menyaksikannya, menelan ludah mereka, karena merasa tenggorokan mereka kering. Setelah 10 menit dan Catherine mulai kehabisan napas, ciuman itu akhirnya baru terlepas. Rex mendekat dan hendak memukul Axel. Namun tiba-tiba, Axel dengan santai menangkap pukulan Rex yang dilancarkan dengan seluruh tenaganya, seperti orang dewasa yang menangkap tangan anak kecil. Krek, suara tulang remuk terdengar. Disusul teriakan melengking Rex. Siapa kau? Berani sekali kau menyerangku. Kata Axel dengan wajah yang sangat dingin dan menakutkan. Semua orang di sana bergidik ngeri melihat kejadian itu. Catherine itu tunanganku, kami bahkan sudah bercinta dan tidur bersama, apa kau masih merasa punya harapan? Kau pikir siapa dirimu? Dengan tangan ini kau pegang pergelangan tangan tunanganku, dengan tangan ini kau juga memegang bahunya, sekarang tangan sialan ini bahkan berani menyerangku, jika kau ingin tangan ini berpisah dari badanmu, kau katakan saja, mungkin aku bisa bantu. Meskipun Axel mengatakannya dengan santai, namun di hati Rex itu seperti sebuah palu yang menghujam dengan sangat keras. Tidak, jangan, ampun, tolong ampuni aku, jangan potong tanganku, aku tidak akan berani mengganggu Catherine lagi. Kata Rex sambil gemetar ketakutan. Bagus, kau cukup pintar. Masalah ini kuanggap selesai sampai di sini, tapi jika lain kali. Ampun Tuan, saya tidak akan berani lagi. Jawab Rex cepat. Dean, bawa kakakmu pulang, peringatan ini adalah yang terakhir juga untukmu, jika lain kali kau mencari gara-gara denganku, atau menyentuh salah satu dari 4 pacarku, maka aku habisi kau. Ancam Axel. Baik Sel, aku mengerti. Jawab Dean gemetaran, bahkan kakaknya yang begitu hebat, tidak bisa apa-apa di depan Axel, apalagi dia. Dan untukmu Fania, coba kau lihat ke cermin dan bandingkan, yang mana dari keempat pacarku ini yang tidak puluhan kali lebih baik darimu. Kata Axel tegas. Fania langsung terdiam, perkataan Axel menghujam tepat di jantungnya, ia langsung jatuh terduduk di tanah. Kau tahu Fania, aku bersyukur karena kau tidak pernah datang ke rumahku, karena lantai rumahku terlalu berharga untuk diinjak oleh kaki kotormu. Axel yang sudah terbakar emosi,
tak mampu lagi mengendalikan kata-katanya. Kakak cukup, Eve tidak suka kakak yang seperti ini. Evelyn yang sudah sejak tadi terdiam, kini berlari dan memeluk tubuh Axel untuk menenangkannya. Sudah kak, jangan sampai kakak terbawa emosi, Eve takut dengan kemarahan kakak, berhenti sampai sini ya kak, Eve sangat sayang kakak. Lagi pula, kakak ingat perkataan ibu, kita harus ke tempat Kak Catherine dan Kak Olivia secepatnya. Ayo pergi Kak, urusan di sini juga sudah selesaikan. Bujuk Evelyn lagi. Saat mendengar perkataan Evelyn dan merasakan pelukan lembutnya, emosi Axel langsung mereda, tubuh tegangnya kini mulai melemas dan lebih rileks. Kau benar sayang, maafkan kakak ya, ayo segera kita pergi. Jawab Axel lembut. Lalu mereka berlima beranjak pergi, saat ini dalam mobil Axel hanya ada dia dan Evelyn, yang lain sudah membawa mobilnya masing-masing. Beberapa ratus meter dari sekolah, Axel benar-benar meminta Catherine mengganti mobilnya dengan Maserati, dan Catherine pun menurut. Segera Mini Megatrix itu berubah bentuk dari Audi merah, menjadi Maserati merah. Bersambung.